Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi pada acara podcast Bincang PPG. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dunia teknologi, khususnya bahasa pemrograman. Nah, kenapa sih bahasa pemrograman ini penting gitu ya? Karena saat ini hampir seluruh pekerjaan itu menggunakan teknologi. Nah, jadi sebagai peserta didik, terutama latar belakangnya dari pendidikan vokasi itu, harus mempelajari bahasa pemrograman agar bisa bersaing di dunia kerja. Nah, saat ini saya bersama dengan dua narasumber yang tentunya sudah sangat berpengalaman dalam bidang pemrograman. Yuk kita kenalan sama dua narasumber ini. Oke, Sobat PPG semuanya, saat ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita yang akan membahas mengenai bahasa pemrograman. Nah, boleh dikenalkan dulu ya narasumbernya. Boleh dari bapaknya dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Putra Kamula, saat ini sedang melaksanakan PPG dengan Prodi Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM. Oke, terima kasih Pak Andika. Salam kenal. Salam kenal. Kemudian ada ibunya, boleh. Baik, perkenalkan saya Agesti Aulia. Saya satu jurusan dengan Bapak Andika kebetulan di sini. Terima kasih. Sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai bahasa pemrograman, tentunya kita harus tahu dulu nih pengertian atau apa sih bahasa pemrograman itu. Nah, mungkin Bu Agesti bisa menjelaskan. Baik, boleh. Jadi menurut saya bahasa pemrograman sendiri itu adalah bahasa yang mempunyai notasi tersendiri untuk menulis dari sebuah program. Jadi di dalam bahasa pemrograman juga ada aturan-aturannya, aturan sintak dan juga aturan dari aturan dari semantik, sintak dan juga semantik. Nah, di dalam bahasa pemrograman juga itu ada beberapa tingkatan bahasa ya tentunya. Ada tingkatan bahasa tingkat rendah, tingkat menengah dan juga tingkat tinggi seperti itu. Iya, baik Bu Agesti. Oh, berarti bahasa pemrograman ini beda ya Bu dengan bahasa-bahasa lainnya gitu yang kita pelajari ya. Bahasa Indonesia gitu, bahasa Sunda itu beda ya Bu ya? Sangat berbeda sekali karena kalau yang mungkin berpengalaman di bidang pengodingan gitu ya, tentunya di situ ada ada perbedaan yang signifikan tentunya ya. Kalau bahasa pemrograman, kalau misalkan kita nggak pakai titik itu udah salah semuanya, itu harus di yang mana ya yang harus kita ubah. Pasti kan kita sebagai yang pernah ngoding gitu pasti pernah mengalami hal tersebut seperti itu. Baik, nah di sini jadi sangat krusial ya penggunaan titik, koma itu dan juga ininya apa sih besar dan kecilnya huruf seperti itu. Karena di bahasa pemrograman ini sifatnya kayak sensitif ya Bu ya. Sensitif sekali. Oke, nah tadi Sobat PPG kita telah menyimak pembahasan dari Bu Agesti mengenai bahasa pemrograman. Bu Agesti ini menyebutkan bahwa bahasa pemrograman itu ada 3 tingkatan, ada rendah, ada tinggi, dan juga ada menengah ya Bu ya. Nah, mungkin supaya Sobat PPG lebih paham nih Pak tentang ketiga tingkatan ini, boleh Pak dibahas Pak? Oke, jadi dalam bahasa pemrograman itu dibagi dalam 3 ya, ada tingkat rendah, menengah, dan tingkat tinggi. Nah, tingkat rendah ini tuh adalah sebuah bahasa yang dekat dengan bahasa mesin. Nah, salah satu contohnya itu adalah bahasa assembly. Berikutnya itu ada yang tingkat menengah. Nah, tingkat menengah ini adalah bahasa pemrograman di mana dia di antara tingkat tinggi dan tingkat rendah. Contohnya kita sudah sering pakai waktu kuliah S1 gitu ya. Itu adalah bahasa C, C#, dan C++, itu juga termasuk salah satu atau contoh dari bahasa pemrograman tingkat menengah. Nah, nanti kalau untuk bahasa tingkat tingginya itu adalah bahasa yang hampir mendekati bahasa manusia, atau lebih sederhananya bahasanya itu masih lebih mudah dipahami dari bahasa tingkat rendah dan tingkat menengah. Contohnya sekarang yang lagi hype itu atau yang lagi tren itu adalah bahasa Python. Python, oke. Biasanya itu Python digunakan untuk analisis data yang kayak gitu ya Pak? Iya, benar-benar. Biasanya dipakai untuk analisis data atau bisa juga kalau di informatika di kelas 10 itu ada web scraping. Nah, gimana nih Ibu Agesti? Kira-kira apa sih yang harus diketahui pertama gitu kalau kita itu mau ngoding atau mau bikin program gitu? Hal dasar yang harus kita kenal terlebih dahulu ketika akan terjun ke dunia pemrograman menurut saya yaitu kita harus mengenal terlebih dahulu variabel dan juga dari tipe datanya sendiri. Perbedaan dari kedua ini, yang pertama
variabel itu tentunya dapat berubah-ubah jenis datanya tersebut. Nah, kalau dari tipe datanya ini fungsinya itu bertujuan untuk menentukan tipe data apa nih yang akan kita pakai dalam pemrograman A, misalkan seperti itu. Nah, variabel dan tipe data ini tentunya tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkaitan. Jadi kalau misalkan di dalam bahasa pemrograman tidak ada tipe data, nah itu tidak mungkin, nggak bisa kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Agesi. Nah, Sobat PPG, jadi kalau kita akan melakukan pemrograman, kita itu harus tahu dulu terlebih dahulu ya, ada variabel dan juga tipe data. Nah, supaya Sobat PPG ini bisa lebih paham, boleh nih kita minta contohin gitu ya ke Pak Andika, gimana nih Pak contoh dari tipe data dan juga jenisnya. Oke, dari contoh tipe data ya. Nah, contoh tipe data itu yang saya kenal dan pernah saya gunakan dalam menuliskan kode program atau coding. Yang pertama ada kita kenal yang namanya integer. Kalau di codingan biasanya kita menyingkatnya dengan INT. Nah, integer ini adalah bahasa pemrograman di mana dia sifatnya angka atau nilai matematika ya. Contohnya ada angka 1, angka 2, 3, terus negatif 1, negatif 2, itu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, atau bilangan cacat atau bilangan desimal, itu termasuk dalam integer. Nanti juga ada yang kedua itu bilangan atau disebut dengan float. Nah, di sini float itu bahas tipe datanya jenisnya bilangan yang mengandung koma, bilangan yang mengandung koma. Di sini contohnya adalah nilai pi, itu nilai pi 3.14. Lalu ada tipe data boolean. Nah, tipe data boolean itu sering kita pakai di logika informatika. Nanti kita belajar yang namanya logika AND, logika for, dan logika not. Nah, di sini nanti untuk menyatakan boolean itu ada dua ya, ada true itu yang satu, dan for itu adalah not. Lalu kita akan belajar juga char itu karakter ya. Nah, jadi karakter itu kan dalam keyboard, kita kenal di keyboard itu QWERTY. Nah, karakter itu kan nanti ada karakter bentuknya huruf dan karakter bentuknya angka nih. Nah, nanti bedanya karakter bentuk angka nih dengan integer. Nah, kalau bentuk angka itu ditandai dengan tanda kutip. Nah, itu sebagai karakter tanda kutip. Nah, kalau dicontohkan di sini, jika integer itu dilakukan aritmatika atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, itu nanti akan bisa dilakukan penjumlahan atau kalkulasi. Contohnya kalau di integer misalnya 1 ditambah 1, nah kalau dijumlahkan jadi 2 gitu. Tapi kalau dalam char 1 ditambah 1 itu akan menjadi 1 atau angka 11 gitu. Lalu kita kenal juga yang namanya string. Nah, string itu gabungan daripada huruf, bisa juga disebut, bisa juga dicontohkan kita kalau menulis nama kota, nama pribadi, nama tempat, itu juga bisa kita menggunakan karakter string. Terus hubungannya ya, hubungan tipe data dan variabel nih. Nah, jadi erat banget hubungannya tipe data dan variabel, di mana keduanya tidak dapat dipisah karena ketika kita ada namanya sistem deklarasi variabel, di mana dalam mendeklarasikan variabel ini kita akan menyebutkan tipe data dan nama variabel yang akan kita gunakan. Kita contohnya di sini ada, kita mau membuat kalkulator. Kalau kita mau buat kalkulator, kita pasti membutuhkan angka pertama dan angka kedua. Nah, misalnya contoh nama variabelnya adalah angka 1 dan angka 2. Lalu kita gunakan tipe data apa untuk menjelaskan tadi ya? Kalau kita ingin melakukan penjumlahannya tidak mengandung koma, maka kita gunakan integer. Nah, jadi nanti int angka 1, int angka 2. Itu untuk deklarasi variabel contohnya. Jadi kalau untuk tambahnya juga, variabel itu ada di wadah ya. Wadah untuk menyimpan nilai, di mana nilainya itu tipe datanya jenis apa. Contoh tadi angka 1 bentuk nilainya integer atau tipe datanya integer, nanti nilai dari angka 1 ini akan disimpan di mana, di variabel gitu. Iya, oke, Sobat PPG, sangat jelas sekali ya penjelasan dari dua narasumber kita yang hebat ini. Nah, jadi gimana nih Sobat PPG, udah semakin paham atau belum gitu tentang bahasa pemrograman? Nah, di sini saya akan menyimpulkan nih dari pembahasan yang
telah dilakukan oleh Ibu Agesti dan juga Bapak Andika. Nah, Sobat PPG, sebelum kita melakukan pemrograman atau istilahnya ngoding seperti itu ya, nah kita terlebih dahulu harus mengetahui bahasa pemrograman. Kemudian harus tahu apa lagi? Harus mengetahui tingkatan bahasa pemrograman itu. Ada yang rendah, ada yang menengah, dan juga tinggi. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Oke. Nah selanjutnya kita juga perlu tahu kan hal dasarnya apa yang harus dipelajari. Yang pertama ada tipe data dan juga ada variabel. Nah tipe data ini merupakan jenis data dan variabel ini merupakan wadah untuk menampung datanya. Nah pada tipe data terdapat beberapa jenis, ada integer, ada boolean, ada string, ada char, dan juga ada float. Betul, ada float ya. Nah, untuk pembahasan dari bahasa pemrograman hari ini kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan sambung di episode selanjutnya. Oke, Sobat PPG dimanapun kalian berada, terutama Bapak Ibu guru dan juga peserta didik di SMK, terima kasih sudah menyimak pembahasan podcast Bincang PPG hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.